Ya, pemirsa masih awal musim hujan, namun sejumlah daerah telah terendam banjir. Di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat, banjir bahkan tak kunjung surut. Ya, bagaimana sesungguhnya kondisi iklim yang tengah terjadi di tanah air? Kita tersambung dengan Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Gadis dan Jason. Pak Guswanto, ini baru minggu pertama dari prediksi La Nina di bulan November yang akan terjadi hingga Februari 2022. Nah, apa yang terjadi sehingga ternyata banyak sekali wilayah-wilayah Indonesia yang sudah mendapati atau mengalami dampak dari fenomena La Nina ini? Baik, jadi begini Gadis dan Jason. Jadi kalau kita melihat dinamika atmosfer itu yang menyebabkan untuk mempengaruhi atau mengendalikan curah hujan di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu global, faktor global ya. Kemudian yang kedua ada regional, kemudian ada faktor lokal. Nah, saat ini memang sudah nampak bahwa kalau kita melihat yang tampak jelas adalah kita lihat dulu dinamika atmosfernya. Pada minggu ini itu ada 3 sirkulasi siklonik kalau kita melihat ya. Yang pertama adalah di sebelah barat daripada Samudra Hindia atau Pulau Sumatera, kemudian di utara daripada Aceh, dan yang satu lagi adalah perlambatan kecepatan angin yang berada memanjang dari Samudra Hindia sampai Jawa Timur, bahkan sampai di NTT. Kemudian pagi ini juga kita deteksi adanya sirkulasi siklonik di utara Pulau Jawa. Nah, dari beberapa faktor tadi yang kita lihat yang agak dominan saat ini adalah faktor labilitas udaranya, sirkulasi siklonik tadi. Nah, seperti kita lihat beberapa kejadian kalau kita melihat seperti di Batu. Di Batu itu kalau kita melihat sejak jam 1 itu sudah kelihatan bahwa di sana ada sirkulasi siklonik atau kita katakan terkadang adalah sirkulasi eddy, yaitu meningkatkan daripada penguapan, sehingga ini akan terpantau. Dan kalau kita lihat dari citra radar juga pada waktu jam 14.00 itu memang sudah terjadi akumulasi ya, potensi awan-awan konvektif. Kemudian kemudian kita lihat berapa jumlah curah hujan yang ada di sana. Nah, jumlah curah hujan yang di sana itu yang tertinggi adalah di automated redshift BMKG itu tercatat sekitar 80,2 mm. Demikian. Ya, artinya memang seperti yang disampaikan Pak Guswanto, adanya sirkulasi di utara Pulau Jawa ini yang menyebabkan potensi besar terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa kawasan seperti di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Tapi Pak Guswanto, apakah ada wilayah-wilayah lain yang diprediksi oleh BMKG dalam waktu dekat juga akan terdampak bencana hidrometeorologi, di mana saja wilayahnya dan apa saja antisipasi yang harus dilakukan? Kita akan bahas Pak Guswanto usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Kembali kita lanjutkan perbincangan terkait dengan dampak fenomena La Nina dan juga bencana hidrometeorologi yang sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kembali lagi ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, kalau kita melihat ada bencana banjir bandang di Kota Batu, kemudian ada di juga Kalimantan Barat, sudah 2 pekan terakhir bahkan terjadi bencana banjir di sana dan belum kunjung surut. Dan begitu juga ada di Sumatera Utara pun juga mengalami hal yang sama. Apakah dalam waktu dekat BMKG juga memprediksi ada wilayah-wilayah lain yang perlu mengantisipasi terkait dengan bencana hidrometeorologi ini, Pak? Baik, Jason. Jadi kalau kita melihat kepada prospek cuaca seminggu ke depan, kita melihat ini saya titik beratkan pada hujan berintensitas sedang hingga lebat. Itu akan diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Gorontalo, Sulut, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Namun kalau kita kembali melihat kepada periode 3 hari ke depan, kalau itu tadi saya katakan untuk seminggu ke depan, untuk 3 hari ke depan berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak itu ada sekitar 7 wilayah yang harus dikategorikan dalam posisi siaga, yaitu Jambi, Sumatera Selatan,
Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, untuk itu kami BMKG itu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim pada periode sepekan ke depan. Misalnya hujan secara lebat disertai dengan kilat dan petir, kemudian hujan lebat durasi singkat, kemudian juga adanya angin kencang. Bahkan ini nanti juga barangkali ada dampak bencana hidrometeorologi ikutannya, misalkan seperti banjir atau banjir bandang. Kita melihat bahwa saat ini barangkali seperti di Batu ya, kita lihat bahwa harusnya barangkali kemarin banyak sekali sampah-sampah yang terbawa oleh air hujan. Kalau kita melihat kan curah hujannya sekitar 80,2. Jadi barangkali itu yang perlu diperhatikan. Artinya lingkungan sekitar juga harus kita lihat sebelum mereka air hujan yang akan jatuh itu melaluinya. Demikian, Jason. Pak Guswanto, lalu kemudian apa rekomendasi Anda untuk wilayah-wilayah yang kemudian rawan potensi bencana? Apalagi kita lihat seperti Batu, padahal seharusnya ini bukan kawasan yang rawan bencana hidrometeorologi, tapi ternyata terjadi juga banjir bandang di sana. Apa rekomendasi Anda? Betul, jadi kalau kita sebelum berikan rekomendasi, barangkali saya menyampaikan terlebih dahulu. Seperti banjir ataupun kemarin yang terjadi di Batu, kalau kita analisis bahwa curah hujannya memang lebat ya, artinya 80 mm. Kemudian lereng, pasti dia memiliki kelerengan lebih dari 5 derajat. Kemudian kita melihat arus permukaan yang harusnya bisa menahan air hujan itu tidak ada, sehingga itulah yang aliran permukaan yang begitu cepat. Kemudian tanggul sungai juga barangkali kurang menampung karena tadi adanya beberapa hal. Untuk itu kami mencoba BMKG memberikan beberapa hal rekomendasi. Yang pertama yaitu memastikan bahwa kapasitas dan tata kelola air itu siap menampung adanya peningkatan air hujan. Kemudian ini dilakukan dengan meningkatkan penataan lingkungan, baik tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pemotongan atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, kemudian memperbaiki tanggul-tanggul sungai, kemudian termasuk juga waspada terhadap daerah-daerah yang di bantaran sungai ataupun daerah-daerah yang nantinya akan dilalui oleh air atau daerah lain yang cekung terhadap daerah sekitarnya. Kemudian lebih menggencarkan, artinya BMKG akan melakukan lebih gencar lagi sosialisasi ataupun edukasi bagaimana dampak daripada cuaca ekstrim ini yang akan terjadi sampai ke depan. Ya, Pak Guswanto, terakhir mungkin sebagai peringatan untuk masyarakat, kapan puncak dari musim hujan ini akan terjadi, Pak? Baik, Jason. Jadi kalau kita melihat bulan November ini sekitar 87,7% sudah masuk. Nanti bulan Desember itu 96%. Sehingga secara umum puncak musim hujan akan jatuh di dasarian 3 Januari ataupun dasarian 1 Februari tahun 2022. Baik, terima kasih Pak Guswanto atas konfirmasinya. Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.